Di sini yang perlu dikaji asbabul nuzulnya ini menurut hadis Abu Daud dan Tirmidzi, kalau redaksinya menggunakan karena hilangnya selimut merah di perang Badar. Kemudian ada yang berkata mungkin Nabi yang mengambilnya. Ini termasuk hadis Hasan Gharib. Hasan itu ya bagus, Gharib yang meriwayatkan itu cuma satu orang. Artinya bukan redaksi yang seperti ini, bukan hadis Hasan liwairihi, melainkan Hasan Gharib. Makanya ada perbedaan mengenai turunnya ayat ini, dan ada permasalahan mengenai turunnya ayat ini. Ada 11 permasalahan. Di antaranya yang disinggung itu sampai meninggalkan markas di perang Uhud itu kan takut tidak kebagian ghanimah. Artinya ayat ini kita garis merah, asbabul nuzul ayat ini kita garis merah saja, karena faqadat ya, lama faqadat qatifatun hamraun, ketika hilangnya selimut merah ini kita beri garis merah saja. Ini dengan catatan hadis Hasan Gharib ya, hadis menurut Abu Daud dan Tirmidzi. Sedangkan yang namanya hadis Hasan Gharib itu yang meriwayatkan cuma satu orang saja rawinya. Dan dijawab dengan kalau Rasulullah disangka menghilangkan selimut merah itu, mengambil ya akhod di sini, hilang la'allan nabi akhodah, mengambil itu tidak pantas kata Allah, karena itu termasuk khianat. Kalau ghanimah tidak dibagikan atau sibuk mustawali menyibukkan dengan ghanimah di dalam peperangan itu, maka penyebab turunnya ayat ini sampai meninggalkan markas. Dan jawaban dari ayat dari Allah langsung, tidak pantaslah kalau Nabi itu dianggap hianat di dalam ghanimah, tidak pantas. Nabi itu tidak memiliki sifat khianat. Maka jangan sekali-kali mencoba menyangka Nabi itu khianat. Karena orang yang khianat akan membawa pengkhianatannya di hari kiamat, yang dibawakan atau ditalikan ke lehernya. Alasan pertama, tidak mungkin Nabi mengambil ghanimah. Dan juga walaupun hilang ghanimah berupa selimut merah itu tidak mungkin diambil Nabi, karena Nabi tidak pernah khianat di dalam ghanimah. Dan orang yang khianat itu akan dibalas sesuai pengkhianatannya. Pembalasan yang seperti itu sesuai pengkhianatannya itu tidak termasuk didolimi. Artinya orang sesuai amal perbuatannya itu sudah pasti, tidak ada dolim. Kalau orang yang khianat dapat siksaan nanti.
apakah orang yang ikut ridho Allah, orang yang ikut ridho Allah dengan gambaran taat kepada Allah dan tidak hianat, sama mau disama-samakan dengan orang yang mendapatkan kebencian dari Allah karena maksiat dan hianat? Dan orang yang mendapatkan kebencian dari Allah karena maksiat dan hianat itu tempatnya yaitu Jahannam, sedangkan Jahannam itu paling jeleknya tempat. Paling jeleknya tempat. Maka jawabannya la, tidak sama. Orang yang taat kepada Allah itu tidak sama dengan orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang yang ikut keridhaan Allah, meminta ridhonya Allah, juga tidak sama dengan orang yang khianat. Karena tempatnya orang yang maksiat kepada Allah itu Jahannam. Kalau surga itu mulia, ke atas. Ada 8 surga. Satu surga sangat luas. Kalau Jahannam itu ke bawah. Dan Jahannam ini ditutup nanti ke bawah, ditutup, namanya itu neraka Jahannam. Neraka itu ditutup ke bawah, panasnya ke bawah, artinya beda. Kalau orang yang taat masuk surga, yang maksiat ya neraka. Orang yang taat kepada Allah itu mempunyai derajat kemuliaan, karena kalau derajat ini kan khairum fa'alau gitu. Qaumun khairum fa'alau. Sebenarnya tergantung amal perbuatan dan akan mendapatkan derajat di dunia ini pekerjaan yang bagus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Allah. Itu kandungan dari salah satu syair yang dilantunkan oleh penyair. Maka beda-beda tempatnya orang itu. Orang yang taat ya akan mendapatkan pahala, dan orang yang maksiat akan mendapatkan siksa. Artinya dosa pahala, pahala dosa, kalau disingkat seperti itu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya walaupun YouTuber selalu buat video itu memang kebaikan. Yang namanya YouTuber itu memang harus selalu membuat video yang bersifat edukasi, yang bersifat bisa ditiru oleh orang lain. Kalau itu bersifat kebaikan, kan mendapatkan pahala juga. YouTuber, Facebooker, TikToker, karena banyak kebaikan itu sekarang disebar melalui YouTube. Kita itu sebenarnya harus paham trik ketika buat YouTube, ketika buat Facebook.
apa konten yang kita bisa berikan yang bermanfaat. Artinya tidak ada YouTuber yang getol-getol memberi konten yang bermanfaat itu berhenti di tengah jalan, pasti semangat. Karena yang namanya YouTuber itu pengen mendapatkan pahala dari YouTube-nya. Ya, wallahu basirun bima ya'malun lah. Maka YouTuber mentalnya kuat-kuat. Memang seperti itu. Dan sudah kembali kepada kitab tafsir Jalalain lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberi anugerah kepada orang mukmin ketika mengutus rasul dari kalangan orang mukmin itu sendiri, dari kalangan diri sendiri. Di sini umum tapi maknanya khusus, Arabiyan mislahum, yaitu Nabi Muhammad orang Arab dari Bani Hashim, marga Quraisy itu paling mulianya di Jazirah Arab. Itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala supaya paham kepada rasul yang diutus itu. Artinya kalau bahasanya Rasulullah kan begitu fasih. Rasulullah itu fasih bahasa Arabnya. Dan juga sudah dimuliakan dengan Nabi Muhammad. Allah itu tidak mengutus malaikat dan juga tidak mengutus rasul. Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan malaikat dan juga bukan dari kalangan orang selain Arab. Rasul membacakan kepada umatnya, kepada mukmin, membacakan Al-Quran. Rasulullah itu membacakan Al-Quran. Ketika penurunan Al-Quran dari malaikat Jibril di dunia kepada Nabi Muhammad itu membacakan kepada mukminin kala itu, dan juga mensucikan mukminin, disucikan dari dosa-dosa, dan mengajarkan, Rasul itu mengajarkan kepada orang yang mukmin itu Al-Quran dan juga mengajarkan hadis. Dan sini hadis ini kan perkataan, pekerjaan Nabi Muhammad dan juga pengakuan. Maka dari itu ya, dengan Al-Quran dan hadis kita itu tidak akan kesasar. Dan sebelumnya diutusnya Nabi Muhammad, orang mukmin itu di dalam keadaan kesasar yang sangat jelas. Iya, memang sebelum adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada pergantian masa ya, zaman faktor itu jahiliyah. Ada yang sebelum Nabi Muhammad itu kan ada yang murtad. Maka adanya Nabi Muhammad itu laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Artinya kesimpulannya, kalau disimpulkan
Saya itu waktu ngaji tafsir Jalalain sampai ayat ini, masa disangka mengambil selimut merah, dan pikiran saya itu cocok dengan alur ayatnya. Tidak mungkin lah. Dan diperluas dengan yang sibuk wanima itu kan orang yang meninggalkan tempat memanah itu. Dan dijawab jawabannya sangat jelas, tidak mungkin Nabi itu khianat. Karena orang khianat itu seperti yang saya jelaskan tadi. Dan Nabi Muhammad itu termasuk orang yang mempunyai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Al-ayat. Memang Nabi Muhammad itu tinggi, sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kamu itu seharusnya mengertilah Allah itu mengutus Nabi Muhammad dari kalanganmu sendiri itu kan Arabian, juga supaya kamu paham dengan bahasanya. Tidak terdiri dari malaikat. Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran dan juga mengajarkan As-Sunnah. Itu yang bisa saya simpulkan dalam kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.